yang selalu menjadi tujuan kami, bahwa ketika kami boleh hidup, kami boleh memuliakan Engkau, boleh menyenangkan hati-Mu, boleh membuat Engkau Allah bersuka cita atas hidup kami. Bapa, di tengah ibadah raya hari Minggu ini kami bersyukur atas banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan. Kami sudah boleh mendengarkan kesaksian, kami sudah boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepada Allah. Dan kini saatnya kami akan merenungkan kebenaran-Mu Tuhan. Bantu kami, buka pikiran setiap kami. Mampukan kami untuk menangkap setiap pesan firman dengan baik dan benar. Serta bantu kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami masing-masing. Berbicaralah ya Tuhan bagi kebaikan kami semua. Dan biar kiranya firman ini boleh menjadi keberkatan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, saya boleh bersyukur ya bisa berada lagi di tengah-tengah keluarga besar GBI Jatinegara dan boleh membagi sukacita firman. Dan hari ini saya ditemani dengan Ayang Bebeb, ya suami saya. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau mendengar tadi ya kesaksian-kesaksian, betul-betul kita harus mulai berpikir bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap masalah dan tidak ada satu orang pun yang dapat menunda ya kalau Tuhan sudah tetapkan untuk kembali pulang. Jadi saya teringat Bapak Ibu Saudara, ketika saya kelas 6 SD, waktu itu sudah mau ujian kelulusan masuk SMP, saya kena demam berdarah. Waktu itu wabah ini masih baru, belum ada penanganan yang mumpuni. Dokter masih bertanya-tanya lawannya apa gitu ya, ternyata nyamuk ya. Dan di lingkungan saya tinggal Bapak Ibu Saudara, banyak yang kemudian meninggal dunia karena tidak tertangani dengan baik. Ya karena ini masih virus baru pada saat itu. Dan saya adalah salah satu orang yang melewati masa kritis. Saya dirawat selama 1 bulan di rumah sakit. Ketika itu Bapak Ibu Saudara, dengan segala keterbatasan orang tua saya mengurus ketika saya sakit. Ya seperti tadi ya Ruth, hanya demam begitu terus. Dan ternyata memang demam berdarah itu lawannya adalah makan dan minum. Mereka tidak bisa, orang-orang kena demam berdarah itu susah makan dan susah minum. Makanya bahayanya kalau tidak dirawat adalah kekurangan cairan. Nah pada saat saya tidak bisa makan, saya tidak bisa minum, mami saya waktu itu saya ingat betul, karena saya sudah kelas 6 SD ya, dia ancam saya, kamu kalau tidak makan mami taruh di panti asuhan gitu ya. Padahal itu saya sedang lemas-lemasnya Bapak Ibu Saudara. Sampai kemudian saya dibawa ke dokter, ya dokter keluarga. Dan kemudian begitu dibawa ke dokter, dokter bilang oh ini flu biasa. Pulang ya dikasih minum obat sama seperti kayak Ruth. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara hari kesekian ya, saya tidak terlalu menghitung, saya mulai muntah. Ya. Dan muntah itu sudah ada darahnya. Lalu kemudian saya tidak bisa, jangankan untuk bicara angkat kepala aja saya nggak bisa, lemas sekali. Lalu mulai kemudian keluar darah dari telinga, keluar darah dari air mata ya. Jadi kalau saya nangis keluar darah, ternyata itu saya sudah pecah pembuluh darah Bapak Ibu Saudara. Dari gusi saya sudah keluar darah, saya muntah ada darahnya. Akhirnya mami saya panik, saya dibawa lagi ke dokter. Dan dokternya yang menjerit, waduh ini demam berdarah katanya gitu. Segera bawa ke rumah sakit gitu. Sampai di rumah sakit Bapak Ibu Saudara kondisi saya sudah koma. Jadi waktu itu tidak ada lagi denyut jantung tidak lagi denyut nadi di bagian tangan. Lalu kemudian saya dengar samar-samar Bapak Ibu Saudara, jadi itu gini, saya mendengarnya semuanya jauh. Kayak cuma gitu ya, kayak orang ngomong tapi jauh padahal di deket-deket saya gitu.
Saya sudah ada di alam-alam antara gitu ya. Lalu kemudian dokter bilang ini tidak bisa diinfus di tangan, dibor di kaki. Saya ingat betul. Untuk cari denyut nadi dibor di kaki. Jadi waktu lagi persiapan mau dibor, mami saya jerit. Mami saya berteriak, dokter tolong anak saya gitu. Karena ini udah penuh darah ya, udah keluar semua. Dan dokter bilang, ya ibu banyak berdoa aja, mujizat Tuhan saja yang kita harapkan katanya. Jadi begitu mau dibor, ternyata ada suster yang masih terus berusaha ya. Dia pump begini ya, saya punya denyut nadi itu dia gini-giniin. Pas dia rasa ada, dia berteriak, dok dapat katanya. Langsung cepet-cepet disuntikan infusnya itu dalam waktu 1 jam sudah 6 botol. Ya, karena saya habis cairan betul-betul. Dan tahu Bapak Ibu Saudara hasil pemeriksaan darah saya, trombosit saya tinggal 12.000. Dan 1 bulan saya harus dirawat di rumah sakit. Saya ujian di rumah sakit, karena itu mau lulusan kan. Saya ujian di rumah sakit, terus 1 bulan bed rest tidak bisa bangun. Nah pada saat ada momen-momen di mana saya capek kali ya bed rest, saya bilang sama mami saya, aku mau berdiri. Aku mau jalan-jalan dekat-dekat sini, saya pingsan Bapak Ibu Saudara. Jadi memang gak boleh beraktivitas berat. Jadi saya berdiri ternyata pingsan dan akhirnya dokter bilang, saya sudah bilang ya ibu ya, tidak boleh anaknya gitu. Mami saya dimarahin padahal itu saya yang minta. Saya selamat Bapak Ibu Saudara. Di beberapa ruangan di lorong itu pasien DB semua. Yang selamat cuman saya dengan di ruangan saya ini. Jadi ada 2 kami yang selamat, yang lainnya meninggal. Dan kami bikin ucapan syukur. Ya, jadi si anak yang cowok di ruangan sama 1 ruangan itu dia juga selamat, survive. Dia bilang, ibu nanti datang ya kita bikin ucapan syukur buat anak-anak kita karena mereka sembuh. Itu 4 kali Bapak Ibu Saudara saya ada dalam lembah bayang maut. Dan 4-4-nya Tuhan tolong luar biasa gitu ya. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang pegang hidup kita. Amin. Baik, kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul khotbah saya hari ini adalah Providensia Allah. Providensia Allah dan sebenarnya ketidakberdayaan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu manusia pun yang sanggup pegang hidupnya. Gak ada. Betul-betul semua dari Allah. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita yang menyadari bahwa hidup kita ini karena dari Allah, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, hidup kita harus kita beri buat Allah. Karena dari Dia yang provide. Ya, Bapak Ibu Saudara. Oke, kita belajar, mari buka Alkitab kita. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Kita baca bersama-sama, sudah ada di multimedia kita. Yang bawa Alkitab silakan baca dari Alkitab. Kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, 1 perikop. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Minyak Seorang Janda. Saya akan baca, Bapak Ibu Saudara mengikuti dengan terus berdoa, Tuhan akan memberikan kita pewahyuan, penyingkapan. Demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Kita belajar dulu ayat pertama. Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan, taat Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, tidak berarti kita tidak ada problem. Ya, itu dulu kita garis bawahi. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara banyak kecewa sama Tuhan, kok aku udah habis-habisan buat Tuhan. Perasaan masalah juga habis-habisan menghajar saya. Ini sudah dibilang ya, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Ini istri nabi loh.
istri Nabi yang suaminya meninggal. Lalu kemudian di dalam kejandaannya, Bapak Ibu Saudara belajar dari Alkitab, dia malah justru didatangi penagih hutang. Dengan ancaman kalau si janda tidak bisa menyelesaikan hutang, maka anak-anaknya akan diambil jadi budak. Bapak Ibu Saudara, ini Nabi loh. Penyambung lidah Allah loh. Suaminya ini pengabdi Allah. Taat kata dia kan, coba perhatikan. Hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu apa? Takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah. Waduh, ini biasa ibu-ibu janda kekhawatiran terbesar ketika pasangannya atau suaminya meninggal adalah bagaimana melanjutkan hidup. Dia diwariskan oleh suami 2 orang anak yang kemudian terancam akan diambil menjadi budak karena utang. Kita lanjut ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Bapak Ibu Saudara, ada yang pernah bilang begini, emang ya kalau jadi hamba Tuhan kadang-kadang gak punya apa-apa. Ya Nabi loh ini, keluarga Nabi loh ini, gak punya apa-apa. Ya lanjut ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedangkan ia terus menuang. Ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, yaitu Elisa. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang membaca, merenungkan dan melakukan firman adalah orang yang disebut berbahagia. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita semua pernah menghadapi situasi-situasi di mana kita merasa tidak berdaya. Masalah datang bertubi-tubi, kebutuhan hidup mendesak, dan jalan keluar buntu. Di saat seperti itulah Bapak Ibu Saudara, kita sering diingatkan akan satu kebenaran penting. Apa itu? Kita memiliki Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam perjalanan hidup ini diperhadapkan dengan sesuatu yang membuat kita kayak gak punya kesanggupan. Saya percaya mamanya Ruth di tengah-tengah kegalauan anak sakit itu kayak gak punya daya apa-apa, dokter bukan, ya kan? Ahli medis bukan. Yang bisa kita lakukan apa? Cuman seru, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saya ingat mama saya waktu saya ada di ruang perawatan pada saat saya hampir meninggal itu, Bapak Ibu Saudara, saya cuma dengar mama saya cuma bilang, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi sesuatu terus kita gak berdaya, itu rasanya tuh kayak gemes gitu. Pengen masalahnya cepat selesai tapi kita gak tahu gimana caranya. Pengen masalahnya cepat selesai tapi kita harus lewati prosesnya. Nah lewati proses ini yang gak enak Bapak Ibu. Banyak orang Kristen gak suka proses. Ya kan?
lapar tinggal doa dapat makan. Kayak gampang banget gitu. Saya mau kasih tahu, sesuatu yang terlalu mudah didapat itu sedikit sekali diapresiasi. Sesuatu yang sangat mudah didapat itu sangat sedikit diapresiasi. Orang kalau apa-apa gampang didapat itu mengapresiasi, ya itu pasti enggak, ya gampang. Mah pengen PS dibeliin, barangnya hancur, barangnya rusak, dia nggak terlalu peduli, orang gampang. Tapi coba kalau didapati dengan sulit, misalnya kayak anak saya kalau mau beli apa-apa nabung dulu, sisanya berapa nanti mami dedi yang bayar, tambahin. Tapi kamu harus nabung dulu, kasih target berapa bulan. Kayak aku nabung 6 bulan, oke. Sisanya berapa nanti mami sama dedi yang tambahin. Supaya waktu dia punya barang itu, dia tahu betapa susahnya dia dapat itu. Manusia seperti itu Bapak Ibu Saudara. Terlalu mudah didapat, maka sedikit sekali menghargai hasilnya. Oke, lanjut ya. Waktu kita punya masalah, waktu kita merasa tidak berdaya, waktu masalah itu datang bertubi-tubi, kebutuhan hidup mendesak, gaji tidak pernah nambah, kebutuhannya makin meningkat, Bapak Ibu Saudara, gaji segitu-gitu, tapi kebutuhan harga semua naik, kayak nggak mungkin cukup gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita belajar di momen-momen seperti itulah kita harus ingat kita punya Allah yang hidup, yang penuh kasih dan yang memelihara umatnya dengan tangannya yang kuat. Itulah yang disebut dengan providensia Allah. Dia bertanggung jawab atas umatnya. Dia bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saya melatih doa saya bertahun-tahun yang lalu ya. Ketika keadaan ekonomi kita sulit, Bapak Ibu Saudara tahu kan suami saya itu kerjanya apa? Ngamen. Ya, nyanyi, dipanggil sana, dipanggil sini. Kalau nggak nyanyi, nggak ada duit. Ya, nyanyi itu adalah pekerjaannya. Jadi kalau dia nggak diundang nyanyi, maka kami yakin bahwa itu tidak ada pemasukan. Bisa nggak di cancel pengeluaran? Nggak bisa kan? Masuk nggak ada, keluar tetap wajib. Nah Bapak Ibu Saudara, di momen-momen seperti itu, apalagi waktu COVID 3 tahun sama sekali tidak ada nyanyi Bapak Ibu. Saya cuma ngomong sama Tuhan. Saya nggak minta apa-apa, saya cuma ingatkan beliau. Saya bilang, Tuhan, kan Tuhan yang punya hidup kami. Tuhan yang tahu caranya pelihara kami. Udah. Habis itu saya bilang sama suami saya, kita jalani deh. Gak usah kepikiran, gak usah stres, gak usah mikir tentang ini, tentang itu. Tuhan penyedia. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah COVID begitu, dua-dua anak saya harus menyelesaikan kuliah. Bayar kuliah UPH, tahu kan UPH ya, uang papa habis ya. 2 loh, bareng lulusnya. Jadi karena anak saya yang cewek 97 Januari, anak saya yang cowok 98 Juli. Ya, jadi mereka bareng selesainya. Itu nggak ada duit sama sekali Bapak Ibu Saudara. Anak saya langsung bilang, Mam, kami harus bayar ini toh untuk keperluan wisuda. 1 orang anak waktu itu kira-kira habis 30-an ya, Det. 35 ya, 1 anak. 2 anak berarti 70. Ada nyanyi? Enggak ada. Tabungan dipakai terus menyusut. Terus akhirnya dengan segala ucapan syukur, saya bilang sama suami, yuk barang-barang peninggalan bersejarah zaman kamu masih nyanyi sana sini, jual. Ya. Dia punya emas Bapak Ibu Saudara, kami bawa, kami jual. Saya bawa anak-anak saya supaya mereka lihat bahwa perjuangan orang tua untuk mereka mendapatkan ilmu itu gak mudah. Gitu ya. Akhirnya ayo Kak, nangis sih anak-anak saya. Ya ampun Dedi sampai harus begitu, gak apa-apa. Ya kan, Tuhan kasih kita berkat di zaman dulu untuk kita pakai di zaman sekarang. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, akhirnya
puji Tuhan anak-anak saya boleh wisuda, boleh selesai sekolah dan sekarang mereka sudah bekerja dalam lingkup pekerjaan mereka masing-masing. Kalau ingat-ingat itu Bapak Ibu Saudara, kayaknya gak mungkin. Tapi dengar baik, Allah penyedia segala sesuatu. Ekspektasi kita aja yang kadang-kadang membuat kita sulit melihat mujizat Tuhan. Ya, providensia berarti Allah menyediakan. Tidak cuma itu, Allah juga menopang. Bapak Ibu Saudara tahu menopang ini? Ini kalau nggak ada topangannya ambruk. Ini harus ada. Inilah Allah kita. Ya, saya analogikan ini. Allah yang menopang. Jadi waktu kita melewati musim-musim yang gelap, Tuhan beri kekuatan. Kita kayak udah mau ambruk, Tuhan bilang, sini sandaran di sini, sini sandaran. Sini sandar sama Daddy J. Ya. Saya selalu tidak pernah memandang Tuhan Yesus tuh kayak Tuhan yang sulit banget gitu, enggak. Dia sangat dekat. Jadi dia selalu, sini berdiri, kamu udah gak kuat berdiri, ayo senderan. Tuhan topang kita dengan kekuatannya yang luar biasa. Apalagi Bapak Ibu Saudara, dia memerintah seluruh ciptaannya. Ya, termasuk hidup kita yang tampaknya biasa-biasa saja. Ternyata di dalam Tuhan kita punya sesuatu yang luar biasa. Kisah janda dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 adalah gambaran nyata dari karya Allah dalam ketidakberdayaan manusia. Mari kita belajar beberapa hal, kita cepat saja. Nanti saya sudah ngomong sama Pak Gembala, saya habis pemberitaan firman ini saya izin pamit. Karena yang pertama gereja kami ulang tahun Pak, yang ke-13 tahun. Jadi saya harus kembali ke Bekasi dulu menghadiri ulang tahun, abis itu saya harus kembali pulang ke Sentul karena papa saya sedang dirawat di rumah sakit, gak ada yang temenin gitu ya. Oke, kita belajar yang pertama. Cara Tuhan memelihara, memberkati, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang hebat adalah dengan berkolaborasi dengan saudara dan saya. Coba kita perhatikan ayat firman. Yang pertama dimulai dengan apa yang telah Allah berikan. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, bohong kalau orang bilang kita itu sama sekali nggak punya apa-apa. Enggak, janda itu juga dalam segala ketidakpunyaannya dia masih punya apa? Minyak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara dan saya itu tidak betul-betul tidak punya apa-apa. Bahkan talenta firman Tuhan ingatkan, paling tidak satu orang itu ada satu. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu Saudara orang sama sekali zero gitu gak ada. Pasti ada. Nah, Elisa bertanya begini. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Coba perhatikan ayat 2. Ya, jawab Elisa kepadanya. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Bapak Ibu Saudara, kadang tuh Tuhan tuh dalam mengerjakan sesuatu, dia cari juga apa yang bisa kita berikan buat dia. Ketika janda itu datang kepada Elisa dalam kepedihan dan keputusasaan karena terancam kehilangan 2 anak, Elisa tidak langsung bilang begini, oke, saya langsung lunaskan saja, berapa utangnya, berapa? Enggak. Elisa enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dia tidak langsung menawarkan bantuan materi atau solusi instan. Elisa malah bertanya, apa yang kau punya di rumah, Say? Jawabnya tampak menyedihkan memang. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Bapak Ibu Saudara mau tahu buli-buli itu ukurannya nggak besar, kecil. Ada buli-buli yang besar kayak
tempat tempayan begitu, disebutnya tempayan, tapi ada buli-buli minyak yang buat lampu, itu kecil. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana seperti buli-buli yang cuma berisi minyak, barangkali cuma sedikit, tapi di tangan Allah, kecuali itulah yang menjadi titik awal mujizat. Tuhan, aku gak punya apa-apa kecuali hidup aku ini yang aku beri buat Tuhan. Kecuali itu yang Tuhan mau pakai. Kecuali hidupku, kecuali itu yang Tuhan mau berkati. Demikian pula dengan 5 roti dan 2 ikan dalam Markus 6 ayat 38 ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak menciptakan makanan dari udara. Tiba-tiba ada roti. Tiba-tiba ada ikan. Tapi memulai dari apa yang ada yang dibawa oleh murid-murid pada saat itu. Ada yang bawa ikan, oh oke, saya cuman ada ini. Saya cuman ada roti, saya cuman ada ikan. Dari hal-hal sederhana ini Tuhan bisa kasih makan berapa? 5.000. Untung gak ada orang dari Sangir, kampung saya. Kalau gak cukup, dibungkus duluan. Ya Bapak Ibu Saudara, perhatikan, ingat baik-baik ya. Jangan suka terkesannya humble, tapi sebenarnya engkau tidak yakin bahwa Tuhan sanggup. Aku gak punya apa-apa Tuhan, siapalah aku ini. Aku gak punya apa-apa, aku gak bisa apa-apa. Dengar baik Bapak Ibu. Dari segala keterbatasan kita ini kalau kita serahkan sama Tuhan, itu jadi luar biasa. Termasuk gereja ini. Saya mau encourage buat Bapak Gembala dan semua orang bekerja di sini. Mungkin kita gak bisa, kita kalau bandingkan dengan gereja-gereja lain ya, persembahannya, pakai QRIS Bapak Ibu Saudara, iya kan? Di sini juga pakai QRIS ya, luar biasa gak tuh ya, berikan kemuliaan dulu. Terus, kredit card gesek, luar biasa. Sambil itu alat kredit card jalan, bukan kantong kolektor, alat kredit cardnya yang jalan ke jemaat. AC luar biasa, gedung, sound system, multimedia, dahsyat seperti tempat konser Bapak Ibu Saudara. Jangan kecil hati, kita cuma di Jatinegara Timur 56. Yang orang kalau lewat gak tahu ini gereja. Iya kan? Tapi di dalamnya ada hati yang terus dipersembahkan kepada Tuhan. Beri kemuliaan buat Allah. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan soal besar kecil. Tapi seberapa mau kita melibatkan Allah dalam seluruh gumul hidup kita. Bapak Ibu Saudara, renungan bagi kita adalah apa yang kita miliki hari ini meskipun itu kecil. Bukan itu tidak berguna. Itu berguna kalau kita serahkan kepada Tuhan. Sebuah ide mungkin yang sederhana, jangan dianggap enteng. Talenta mungkin yang tidak terlalu menonjol, kalau lihat GPCC ya kan, tim praise and worship-nya gila-gilaan. Itu sudah kayak konser ya Bapak Ibu Saudara. Gak apa-apa dengan anak-anak muda kita yang terus siap melayani. Mungkin tidak menonjol dengan musisi-musisi yang lain, bodoh amat. Kita main musik bukan buat dilihat orang toh. Kita main musik buat supaya Tuhan disenangkan. Gereja ini dibuat supaya Tuhan disenangkan. Bukan buat dibanding-banding dengan gereja. Dibanding-banding ke. Gak usah Bapak Ibu Saudara. Jangan kecil hati. Ya. Hubungan mungkin yang kayak tampak biasa-biasa aja. Gak kayak selebriti ya kan. Apa-apa di upload. Pelukan, ciuman. Kayak mesra banget. Itu drama. Jangan percaya media sosial. Banyak pencitraan Bapak Ibu Saudara. Santai-santai aja hidup kita ini. Yang penting kita tahu hati kita benar apa enggak di hadapan Tuhan. Ya. Lalu apa lagi? Pengalaman mungkin yang tidak terlalu penting. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang tidak mau bersaksi karena merasa kayak pengalaman aku kayak biasa aja, kayak yang itu udah hampir mau mati lah. Kayaknya itu pengalaman kayak ditabrak mobil hidup lagi lah gitu. Kayak aku kayak cuman setiap hari bisa bernafas kayak Bapak Ibu Saudara, perlu engkau saksikan. Karena mungkin di luar sana ada orang yang sedang struggle untuk bernafas. Papi saya. Bapak Ibu Saudara, papi saya itu PPOK. Kronis paru-paru.
Paru-parunya tinggal berfungsi cuma 50%. Jadi hidupnya itu betul-betul bergantung dengan oksigen. Banyak orang, saya harus bolak-balik ke rumah sakit cuma buat oksigen. Kalau engkau bisa hirup udara dengan sehat dari mulut, ya kan, dari hidung, perlu disaksikan. Supaya orang tahu bahwa hidup kita ini, nafas ini, itu datang dari Tuhan. Ditutup sedikit aja alirannya, kelar hidup kita. Kasih karunia Tuhan luar biasa. Kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu, Bapak Ibu Saudara mungkin berpikir, ya saya bisa kontribusi apa di gereja ini? Kayaknya saya tidak bisa memberikan apa-apa. Engkau hadir, menopang, berdoa buat gereja ini, itu jadi kontribusi yang besar luar biasa. Perhatikan ya, hal-hal sederhana. Hal-hal yang mungkin kita pikir, ya elah, emang penting loh. Kalau itu memang buat Tuhan. Ya, apalagi pekerjaan walaupun kecil dan sederhana. Jangan suka ngomel, ya ampun Tuhan, dia kayaknya pakai dasi, duduk di meja, dasinya tuh cakep bet deh. Kursinya kursi nyaman bet di kantor. Aku perasaan kayak ngojek gitu ya. Weng. Gitu. Dapatnya sedikit. Saya mau kasih tahu, dari yang sedikit itu, kalau kita tahu mengucap syukur, itu jadi berkat yang luar biasa. Allah tidak menuntut kita membawa banyak, tapi bawa yang kita punya, dan di tangan Allah, maka hal yang besar terjadi bagi saudara dan saya. Percuma gede-gede juga kalau korupsi, ya, besar juga kalau ternyata hasil tipu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pengen yang murni, yang tulus, yang betul-betul datang dari segala kesederhanaan kita, tapi tujuan hati kita buat Tuhan itu luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, setelah tadi dia diminta apa yang kamu punya, ya. Lalu yang kedua apa yang disuruh sama Elisa? Harus apa? Pergilah, ayat 3. Pergilah, mintalah bejana-bejana kosong dari tetanggamu, tetapi jangan terlalu sedikit. Kadang-kadang kita suka ini, aduh mau minta banyak, dibilang maruk. Tapi Elisa bilang jangan ambil sedikit, minta banyak, cari di tetangga-tetangga semua. Bapak Ibu Saudara, kalau dia gengsi, terjadi mujizat gak? Enggak, gengsi itu ego. Kadang-kadang Tuhan suruh kita kayak apa ya, kayak sudah jatuh tidak punya harga diri, gak apa-apa kalau itu dari Tuhan. Karena nanti Tuhan pulihkan harga diri kita. Oh ini janda ini, oh hamba Tuhan loh lakinya loh. Almarhum suaminya itu hamba Tuhan. Mau minta-minta ke tetangga itu kayak OMG, kayak kurang iman. Waduh, katanya disuruh minta cari-cari ke tetangga tapi gak boleh sedikit, harus banyak. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memang suruh kita, bawa kita masuk di dalam momen-momen dan situasi-situasi di mana kita memang butuh ditolong oleh orang, it's okay, gak apa-apa. Jangan gengsi, jangan suka merasa kayak, ya kalau ditolong orang nanti kita diomongin, nanti kita dibilangin, wah masa hamba Tuhan miskin betah, gitu kan? Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang gengsi kita ini membuat kita sulit untuk taat kepada proses Tuhan. Dan ketika dia melakukan apa yang diperintahkan, janda itu bisa saja menolak dan merasa malu minta bejana dari rumah ke rumah. Bisa, gengsi dia. Tapi dia memilih untuk taat, Bapak Ibu Saudara. Dan ketaatannya bukan setengah-setengah. Ia dan anak-anaknya benar-benar mengumpulkan banyak bejana. Dan ketika mereka menutup pintu rumah, mereka menyaksikan mujizat Tuhan terjadi. Apa itu? Minyak terus mengalir, tidak berhenti sampai kemudian anaknya bilang, tidak ada bejana lagi. Bapak Ibu Saudara, saya suka ingatkan sama anak saya. Mereka dua ini kan musisi ya. Anak saya itu yang pertama
komposer. Yang kedua itu sound design. Mereka bekerjanya di bidang musik. Jadi saya nggak tahu ya, mungkin anak zaman sekarang itu cepet banget capek. Baru deh 1-2 kali, aduh capek banget dah, gitu kan. Aduh kayak pengen tidur aja dah, kayak pengen hibernasi aja deh. Gitu kan. Saya bilang sama anak-anak saya, guys, kalau Tuhan mau kasih, itu dia harus menunggu juga kamu bersiap menampung segala yang banyak. Karena kalau kamu tidak siap, bejananya nggak siap, bagaimana mau dicurahkan berkatnya? Yang ada nanti harusnya 50, kamu cuma dapat 2. Kenapa? Karena kamu emang tidak mempersiapkan bejanamu. Di dalam menerima berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara, dia itu pasti kasih. Persoalannya siap nggak? Dia pasti kasih berkat. Itu adalah karakter Allah kita, adalah Allah yang selalu mau memberi yang terbaik. Persoalannya bejananya nggak siap. Banyak kali Bapak Ibu Saudara kita dapati Tuhan mau kasih kita sekian persen, kita cuma dapat sekian persen. Bukan karena Tuhan pelit, bukan karena Tuhan gak bisa berkati kita. Tapi karena kita gak siap terima berkat yang banyak. Maka itu saya bilang sama anak-anak saya, terus perbesar kapasitas kalian. Perbesar bejana-bejana kalian supaya ketika waktunya Tuhan curahkan berkat, wah kalian akan bilang wow. Seperti dengan nelayan yang begitu dapat ikan, mereka tidak bisa menampung lagi saking banyaknya. Harus perlu panggil perahu-perahu yang lain untuk bagi-bagi berkat. Ya. Taat itu akan membawa kita kepada keberkatan. Dalam Ulangan 4 ayat 5-6, Musa menekankan pentingnya melakukan ketetapan Tuhan dengan setia. Karena dari situlah kebijaksanaan dan akal budi akan nampak dalam hidup saudara dan saya. Dunia menghormati orang yang hidup di dalam ketaatan. Terkadang Tuhan menyuruh kita melakukan hal-hal yang sederhana. Misalnya apa? Berdoa, memberi, mengampuni, bekerja dengan setia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari ketaatan sederhana itulah Tuhan membuka jalan-jalan berkatnya. Coba sampaikan kiri kanan, katakan yuk kita taat yuk. Dilihat atuh matanya, kita taat yuk. Memberi motivasi. Yang ketiga, sedikit lagi. Tadi yang pertama memberi apa yang dia punya, yang kedua dia hidup di dalam ketaatan, yang ketiga semua mujizat yang terjadi dalam hidup saudara dan saya termasuk janda ini adalah untuk apa? Kemuliaan Allah. Dan kemudian semua prosesnya untuk mendapatkan apa yang menjadi harapan kita, gumul juang kita, itu diberikan Tuhan supaya apa? Kita jadi lebih baik. Hasil daripada ketaatan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hasil daripada prosesnya yang ribet, repot, menyakitkan, mendukakan, melelahkan, itu untuk kebaikan kita. Bisa aja gak sih Elisa bilang begini, oke, sudah semua ya. Oke, saya jual deh, saya beli deh ini buli-bulinya. Saya beli semua ini minyak-minyaknya, bayarlah utang, bayar. Enggak loh, sekali lagi. Janda dan 2 anak ini harus melakukan satu perbuatan penting. Apa itu? Menjual. Bapak Ibu Saudara, proses mendidik dengan keras itu tujuannya untuk baik. Saya yakin di sini yang angkatan-angkatan perjuangan tahun 45 hidupnya nggak mudah ya. Zaman Jepang, zaman Belanda, hidupnya nggak mudah. Pokoknya umur 60-50 tahun ke atas tuh hidupnya nggak mudah. Beda dengan sekarang Gen Z,
dimarahin sedikit, lapor ke konselor. Dimarahin sedikit, lapor ke psikolog. Dimarahin sedikit, datang ke konselor. Bapak Ibu Saudara, zaman dulu gak ada konselor. Gak ada psikolog. Makan, gak mau makan, dibuang loh makanan kita loh. Saya itu pernah mengalami begitu. Mami saya merasa saya sudah masak capek-capek, begitu disuruh makan, cuman mau suruh makan aja ribet banget gitu, dibuang. Ya, suami saya itu sampai harus struggle dengan OCD ya, Bapak Ibu Saudara. OCD, suami saya OCD. Kakak beradik dia ada 3 orang yang OCD ya. Itu karena hasil didikan. Bapak almarhum mertua saya, kalau saya nggak sempat ketemu ya, suami saya suka cerita dulu baca koran kan. Nah itu lembarnya banyak ya. Jadi bapak mertua saya akan sangat marah kalau lipatan koran itu tidak rapi. Harus ketemu ini sama ini ketemu. Jadi suami saya sekarang Bapak Ibu Saudara di rumah lemari itu bajunya ya, tangan panjang, warna yang hitam, putih. Lipat-lipatnya harus sama ukurannya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Oh luar biasa. Seandainya aku tahu pada saat itu, aku akan mempertimbangkan kembali ya. Ya, betul itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak mudah struggle punya suami OCD. Ya. Tapi ya itu apa ya? Emang untuk kebaikannya. Jadi di tempat tidur dulu katanya di tempat tidur sudah harus ada apa itu? Sapu ijuk, sapu lidi. Spray itu harus tidak boleh ada kerutan. Spray zaman dulu nggak kayak zaman sekarang, udah pakai karet, ya kan? Jadi tinggal cut, rapi. Zaman dulu nggak, sampai mertua saya ngajarin gimana caranya pasang spray. Iya loh, mertua saya. Terus kalau udah beberes nih, dia akan lewat dan dia akan survei. Masih ada debunya, padahal nggak kelihatan mata loh. Ya. Tapi itu ternyata untuk kebaikan saya. Hah? Iya, foto. Nah, kalau pergi bertamu saya suka cubit dia. Duduk nih, perasaan miring itu. Saya bilang begini, Dad, rumah siapa? Foto-foto siapa? Udah sih gak usah rese gitu ya. Enggak mah, sakit mata gua liatnya. Gak usah lihat. Tapi itu OCD Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau mau pergi ingat, udah dikunci belum ya? Udah dikunci belum? Bolak-balik akan dipertanyakan. Itu ciri-ciri OCD. Ya, OCD itu macam-macam Bapak Ibu Saudara. Ada yang cuci tangan, selalu harus bersih tangannya. Bolak-balik cuci tangan sampai keriput nih. Bolak-balik gitu. Ada macam-macam. Tapi ujung-ujungnya adalah itu sebenarnya obsesif ya. Ya, jadi dia obsesi terhadap kebersihan. Nah, pergilah sedikit lagi. Juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Ya, bayangkan Bapak Ibu Saudara, hasil dari tuangan minyak itu bisa untuk bayar utangnya dan sisanya untuk mereka hidup ke depan. Udah kebayang ya? Berarti ada jaminan untuk masa depan mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Allah tidak hanya membebaskan janda itu dari hutang, tapi juga memberi dia kelimpahan untuk masa depannya. Itulah cara kerja providensia Tuhan, bukan hanya mencukupkan tetapi memelihara secara terus menerus. Jadi Tuhan tidak hanya beresin yang momen sekarang Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan akan terus sertai sepanjang kita berjalan dalam hidup ini. Makanya sering-sering bilang, terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara, coba rubah presentasi berdoa kita, banyakkan mengucap syukurnya deh daripada mintanya. Ya. Ayo latih, sekarang kita tuh tidak lagi di level minta. Tapi ada di level
mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Seperti kata Don Faulkner, seperti seorang tabib yang bijak meramu obat-obatan, demikianlah Bapa kita di sorga mencampur persis ukuran hal-hal yang pahit dan yang manis untuk kebaikan saudara dan saya. Terlalu banyak penderitaan bikin kita putus asa, betul? Terlalu banyak duka cita bikin kita hancur. Terlalu banyak penderitaan bikin kita semangat patah. Terlalu banyak juga kesenangan bisa merusak Bapak Ibu Saudara. Terlalu banyak kekalahan akan membuat kita kecil hati. Terlalu banyak keberhasilan akan membuat kita sombong. Terlalu banyak gagal akan menghalangi kita berbuat sesuatu, takut. Nanti gagal lagi. Ya. Allah kita yang agung tahu persis dosis yang Bapak Ibu Saudara butuhkan untuk supaya tetap kuat ngejalanin hidup. Terlalu banyak hal yang sudah kita lihat Tuhan itu hebat dalam hidup kita. Providensianya telah dirancang dengan penuh hikmat dan diwujudkan dalam kedaulatannya demi kebaikan saudara dan saya. Jadi kalau lagi bagus, lagi aman, mengucap syukur. Tapi kalau lagi ada di dalam proses, lagi ada di dalam gumul, bilang juga terima kasih. Ini vitamin juga yang sehat buat saya. Renungan kita hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tutup ya khotbah. Allah tidak menuntut kita membawa banyak. Dia hanya ingin kita mempersembahkan apa yang ada dalam hidup kita. Termasuk itu mungkin kamu cuma bisa bawa dirimu, gak apa-apa. Yang kedua kita belajar ketaatan adalah kunci dari mujizat. Tindakan kecil dalam iman membuka ruang bagi kuasa Tuhan untuk bekerja. Saya catat tadi kesaksian mamanya Ruth, gak apa-apa deh. Gak apa-apa deh, saya beriman aja, saya berdoa aja. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita harus bisa begitu. Gak apa-apa deh Tuhan, pahit loh, gak apa-apa. Sedih loh, gak apa-apa. Karena itu semua Tuhan pakai untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Terakhir, providensia Allah bekerja bukan hanya untuk menyelamatkan, tetapi untuk memelihara kita di dalam kasih dan kelimpahannya. Biar kiranya Bapak Ibu Saudara firman ini boleh terus termeterai di dalam loh hati setiap kita. Percaya ya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tidak hanya cuma bisa membawa kita kepada keselamatan, tapi selama di muka bumi ini pun Dia bisa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Yang pertama yang Tuhan minta dari hidupmu apa? Beri apa yang ada pada kita. Yang kedua Tuhan minta kita taat. Dan yang ketiga kita belajar tentang apa tadi? Ayo. Ayo yang ketiga apa? Mengucap syukur. Suka dan duka dipakai Tuhan untuk supaya kita jadi lebih baik. Ada satu lagu yang saya selalu nyanyikan ketika saya ada dalam gumul juang, kalau lagi berdoa sama Tuhan sampai nangis-nangis, Bapak Ibu Saudara, saya suka bilang suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami merasa tidak punya apa-apa dan tidak mampu memberi yang terbaik buat Tuhan. Padahal seringkali konsep tentang tidak punya apa-apa itu adalah konsep yang merendahkan Tuhan. Tuhan punya segala sesuatu dalam hidup kita dan Dia taruh segala sesuatu dalam hidup kita. Ajar kami Tuhan untuk selalu memberi apa yang kami punya di hadapan Tuhan. Dengan tulus ikhlas karena kami tahu bahwa apa yang datang dari Tuhan itu akan kami kembalikan juga kepada Tuhan. Tiap hari kami diingatkan
bahwa Engkau sanggup memakai yang sedikit menjadi berkat yang besar dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk juga selalu taat kepada perintah firman. Kadang Tuhan izinkan kami berjalan dalam lembah-lembah kelam. Kadang Tuhan izinkan juga keadaan maupun manusia memahitkan hati kami. Mungkin ada perkataan orang yang menyinggung perasaan kami. Ada perbuatan orang yang membuat kami jadi tersandung. Tapi kami tidak akan fokus kepada masalahnya. Kami akan fokus kepada kalau itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagiku. It's okay. Gak apa-apa Tuhan. Sepanjang Engkau ada bersama-sama dengan aku, maka aku kuat melewati semua proses hidup ini. Kami juga Tuhan mau belajar percaya penuh kepada penyertaan dan penyediaan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah pemelihara hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk setiap firman yang boleh kami terima hari ini. Terpujilah Engkau Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, yang olehnya kami sudah menerima keselamatan kekal. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin.